Assalamualaikum sahabat Kang Mobile Channel. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video biografi Imam Malik, seorang ulama besar yang salah satu pendiri mazhab dari kalangan Sunni. Ikuti kisah dalam video ini. Selamat menyimak. Sejarah ulama besar Imam Malik. Malik bin Anas lahir di Madinah pada 93 Hijriah atau 711 Masehi dengan nama lengkap Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Al-Harits. Ia adalah putra dari Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik Al-Asdiyah. Keluarganya berasal dari suku Al-Asbahi, Yaman, tetapi kakek buyutnya memindahkan mereka ke Madinah setelah Islam masuk pada 623 Masehi. Selama tinggal di Madinah, Malik menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Saat menginjak usia dewasa, ia sudah mulai menghafal Al-Quran dan sudah menunjukkan keinginannya dalam ilmu pengetahuan. Ia belajar dari Robiah dan Abdurrahman bin Hurmus untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia juga belajar kepada Az-Zuhri dan Nafi, serta Ibnu Umar. Ia juga belajar ilmu kiroat kepada Nafi bin Abi Nuaim. Imam Malik bin Anas dipandang sebagai seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu, khususnya ilmu hadis dan fikih. Tentang penguasaannya dalam hadits, ia sendiri pernah mengatakan, "Aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadits." Pada kesempatan lain, ia mengatakan, "Aku datang kepada Said bin Al-Musayyab, Urwah Al-Qasim, Abu Salamah, Humaid, dan Salim secara bergiliran untuk mendengarkan hadits. Dari masing-masing mereka, aku terima 50-100 hadis. Sesudah itu, aku pulang dan aku telah dapat menghafalnya tanpa keliru sedikit pun." Sepanjang hidupnya, Imam Malik bin Anas selalu dengan sikap takwa, rajin sholat, melayat ke orang-orang yang sudah meninggal, menjenguk yang sakit, memenuhi kewajibannya, itikaf di masjid dan berkumpul dengan teman-temannya, serta menjawab persoalan-persoalan yang masuk. Ia sangat berhati-hati, baik dalam menyampaikan hadis maupun memberikan fatwa. Hadis yang diterima hanyalah jika disampaikan oleh orang-orang yang benar dan terpercaya. Begitupun dengan fatwa yang diberikan harus dengan keyakinan sepenuhnya. Kebiasaan Imam Malik bin Anas ketika ingin menyampaikan sebuah hadis, ia terlebih dahulu akan mengambil wudhu dan duduk dengan tenang, lalu menyisir jenggotnya. Sewaktu ada yang menanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut, ia menjawab, "Aku senang menghormati hadis Rasulullah SAW." Sewaktu berada di Madinah, ia tidak pernah naik kendaraan meskipun usianya sudah tua dan lemah. Ia menuturkan bahwa Madinah merupakan tempat di mana Rasulullah SAW disemayamkan. Oleh karena itu, ia tidak menaiki kendaraan apapun. Keutamaan Imam Malik. Imam Malik memiliki keutamaan sebagai seorang yang sangat perhatian terhadap penampilan, namun tetap rendah hati dan tidak menyombongkan ilmunya. Ia sangat senang mengenakan pakaian yang rapi dan berkualitas tinggi. Ia berucap, "Aku tidak suka seseorang yang diberi nikmat oleh Allah kecuali orang itu menampakkan bekas nikmat tersebut." Khususnya para ulama, mereka harus menampakkan muruah dan kehormatannya melalui pakaiannya. Hal itu untuk menghormati ilmu. Keutamaan lain yang juga dimilikinya adalah kekuatan firasat sehingga dapat mengetahui apa yang tersirat dalam jiwa seseorang. Seperti di saat Imam Malik bertemu dengan seorang pemuda seraya menanyakan namanya. Pemuda itu pun menjawab, "Muhammad." Malik kemudian berkata, "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Jauhi maksiat. Kelak kau akan menjadi orang besar." Pemuda inilah yang kemudian kita kenal dengan Imam Syafi'i. Dalam usia belia, Malik sudah mengajar dan menyampaikan fatwa di Masjid Nabawi. Ada hal yang menarik ketika ia menyampaikan fatwa dan hadis. Jika seseorang bertanya perihal fatwa, Malik segera datang untuk memberikan fatwa. Namun jika mereka meminta hadis, Malik akan mempersilakan orang tersebut untuk duduk. Kemudian ia masuk untuk mandi, lalu memakai pakaiannya yang terbaik dan mengenakan minyak wangi. Malik akan menemui mereka dengan keadaan khusyuk dan rapi. Kemudian menyalakan setangkai bukur, membakarnya sampai ia selesai menyampaikan hadis. Imam Malik dengan penguasa. Imam Malik melewati hidupnya pada masa 13 kekhalifahan,
8 Khalifah masa Bani Umayyah dan 5 Khalifah masa Abbasiyah. Karena itu hubungannya dengan para pemimpin sangat luas. Di hadapan penguasa, Malik adalah seorang guru dan penasihat. Seperti di saat Al-Mahdi mengutus 2 orang anaknya, Musa dan Harun. Selanjutnya di saat Harun berkuasa, mereka mengutus anak-anaknya untuk belajar kepada Imam Malik. Hal ini mereka lakukan karena Imam Malik menolak untuk datang ke istana mengajar anak-anaknya. Bagi Malik, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Murid itu laksana timba, dan ilmu itu seperti sumur. Jadi timbalah yang harus mendatangi sumur. Di waktu tertentu, ia akan mendatangi para khalifah untuk memberi nasihat agar berbuat baik dan menghindari perbuatan zalim. Ketika ditanya, Malik pun menjawab, lantas siapa yang akan menyampaikan kebenaran kepada mereka? Setiap muslim yang diberikan ilmu dan fikih oleh Allah berhak untuk menemui orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkannya berbuat baik, melarangnya berbuat munkar dan menasihatinya. Seperti saat Malik Mentasimit Al-Mansur yang bersin. Salah seorang pejabat kemudian mendatangi Malik seraya melarangnya, karena begitulah tradisi kerajaan. Pertemuan berikutnya, kembali Khalifah bersin. Maka Imam Malik menoleh kepada pejabat yang melarangnya tersebut seraya berkata, "Wahai Khalifah, apa yang engkau inginkan, hukum Allah atau setan?" Langsung dijawab Khalifah dengan, "Tentu hukum Allah." Selanjutnya langsung Imam Malik mentasimitnya, "Yarhamukallah." Begitu baiknya hubungan antara Malik dengan penguasa, maka tidak jarang para khalifah memberi hadiah kepada beliau, dan ia pun tidak keberatan untuk menerimanya. Meski demikian, integritas Malik tetap terjaga. Terbukti dari sebuah peristiwa yang mengakibatkannya harus masuk penjara karena ia menolak untuk menarik kembali pendapatnya. Sejarawan sepakat bahwa peristiwa tersebut bermula saat ada seorang ahlul bait bertanya tentang talak yang dilakukan dengan terpaksa. Apakah talaknya akan jatuh atau tidak? Imam Malik kemudian menjawabnya dengan, "Tidak." Sebenarnya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan fikih biasa. Namun ketika fatwa tersebut ditanyakan pada kondisi politik yang sedang bergejolak, hal tersebut ternyata memicu perdebatan di kalangan masyarakat yang kemudian mengaitkannya dengan persoalan bayat kepada penguasa yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, sehingga kesimpulannya adalah bayat tersebut tidak sah. Hal ini tentu dapat mengancam kedudukan penguasa, sehingga Gubernur Madinah saat itu memanggil Imam Malik. Imam Malik kemudian menjawabnya dengan menyampaikan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastakhrahu alaihi." Telah diangkat dari umatku dosa yang dilakukan karena kesalahan, lupa dan keadaan terpaksa. Kemudian pertanyaan tentang kebolehan membunuh bagi pemberontak. Maka Imam Malik menjawab, boleh membunuh orang yang memberontak kepada khalifah jikalau khalifahnya seperti Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil. Kemudian yang lain juga bertanya, bagaimana jika khalifahnya tidak seperti Umar? Maka Malik kembali menjawab dengan, biarkan saja mereka. Allah akan membalas orang zalim dengan orang yang zalim lagi. Kemudian Allah akan menghancurkan keduanya. Integritas Imam Malik kembali diuji saat memberikan fatwa kafarat sumpah atas diri Khalifah Harun. Fatwa ini bermula dari sumpah yang tidak dilaksanakan oleh Khalifah, dan hukumannya didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Kemudian Khalifah meminta pendapat para ulama untuk memutuskan kafarat apa yang mesti dilakukannya. Para ulama sepakat bahwa Khalifah harus memerdekakan budak, sesuai dengan urutan yang dituliskan dalam ayat. Sementara Imam Malik berbeda pendapat, bahwa Khalifah harus berpuasa selama 3 hari. Demi mendengar ini, Khalifah dan ulama lainnya terkejut dan meminta Malik untuk mengemukakan argumentasinya. Malik pun menjawab dengan tegas bahwa harta yang ada di tangan Khalifah bukanlah miliknya melainkan milik umat. Karena itu Khalifah dilarang untuk menafkahkannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian, sekiranya Khalifah diminta untuk memerdekakan budak, maka tentu itu bukan perkara yang sulit baginya. Sehingga maksud dari kafarat itu sebagai hukuman tidak akan dirasakan oleh seorang penguasa. Karya besar Imam Malik. Imam Malik adalah pakar ilmu fikih dan hadis yang mendirikan mazhab Maliki. Hal itu menjadikannya sebagai satu dari 4 imam mazhab terbesar dalam Islam. Semasa hidup, Imam Malik mempunyai karya monumental berupa kitab hadis. Kitab karya Imam Malik yang paling terkenal berjudul Al-Muwatta, atau Muwatta Imam Malik yang disusun selama 40 tahun. Al-Muwatta merupakan salah satu kitab hadis paling awal, yang ditulis pada abad ke-8 Masehi. Imam Malik dikenal sebagai tokoh dengan intelektual tinggi dan penghafal yang kuat. Pada tahun 760-an, ia pernah diminta oleh Khalifah Abbasiyah untuk menyusun kitab hadis yang dapat dijadikan pedoman dan hukum di seluruh kekhalifahan, tetapi beliau menolak. Pada akhir 770-an, Imam Malik kembali diminta untuk menyusun kitab hadis oleh Khalifah akibat semakin banyaknya perbedaan pandangan hukum Islam di masyarakat. Dari situlah, Imam Malik menyusun Al-Muwatta, bukan untuk memenuhi perintah Khalifah, tetapi ingin menghilangkan perbedaan-perbedaan dalam hal fikih di antara para ulama dan mengurangi beredarnya hadis palsu. Al-Muwatta sendiri memiliki arti yang disepakati, atau panduan. Penamaan itu terjadi setelah Imam Malik menunjukkan kitabnya kepada para ulama di Madinah dan mereka semua sepakat dengan isinya. Isi Al-Muwatta semua hadis yang ditulis di dalam kitab ini sahih atau benar, karena Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang sangat tegas dalam menerima sebuah hadis. Imam Malik sangat berhati-hati saat membahas, menerima, atau menolak tentang hadis yang diberikan kepadanya. Karya Imam Malik yang lainnya yaitu Kitab Al-Mudawanah Al-Kubro, merupakan kitab fikih mazhab Maliki yang berisi pendapat-pendapat Imam Malik bin Anas Al-Ashbahi tentang fikih. Kitab ini merupakan riwayat Imam Sahnun bin Said At-Tanuhi yang bersumber dari Imam Abdurrahman bin Qasim Ibnu Qasim. Murid Imam Malik yang masyhur. Imam Malik memiliki banyak murid, di antaranya Abdurrahman Ibnu Al-Qasim, murid yang belajar selama 20 tahun dan dianggap sebagai mujtahid mutlak. Ia juga meneliti dan mengoreksi kitab Al-Mudawanah. Selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i, hidup tahun 150 sampai dengan 204 Hijriyah. Beliau termasuk seorang ulama mazhab di Kufah, Irak. Pemikiran dan mazhabnya tersebar di berbagai negara seperti Mesir, wilayah selatan, Arab Saudi, wilayah barat, Palestina, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Yaman, wilayah Hadramaut, Bahrain. Kemudian murid berikutnya, Abu Muhammad, Abdullah ibnu Abdul Hakam, murid dari Mesir yang diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Asbaq ibnu Al-Faraj Al-Amawi, murid dari Mesir yang meninggal dunia pada tahun 225 Hijrah. Abu Abdillah Zijat ibn Abdurrahman Al-Qurtubi,
murid dari Andalusia yang juga dikenal dengan nama Syabtun. Ia merupakan salah satu orang pertama yang menyebarkan mazhab Maliki di Andalusia. Abu Hasan bin Ziyad At-Tunisi, murid dari Afrika Utara dan Andalusia yang dikenal sebagai fakihnya Afrika. Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah Al-Majisun, murid dari Hijaz dan Irak yang pernah menjabat sebagai mufti kota Madinah. Ahmad bin Al-Mu'azzal bin Gilan Al-Abdi, murid dari Hijaz dan Irak yang juga seorang fakih mazhab Maliki di Irak. Wafatnya Imam Malik. Imam Malik wafat pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 800 Miladiyah di Madinah. Ia meninggal dunia di usia 83 atau 84 tahun. Imam Malik dimakamkan di pemakaman Al-Baqi, di seberang Masjid Nabawi. Dalam pemakamannya, Imam Malik dikafani dengan kain putih dan disalati oleh Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Hashimi, gubernur Madinah. Seluruh murid-murid Imam Malik turut serta dalam menguburkannya. Imam Malik adalah seorang alim besar yang dikenal luas di mana-mana. Penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Hasil ijtihad beliau dikenal dengan sebutan mazhab Imam Malik. Demikian biografi Imam Malik. Semoga bermanfaat.